من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari yang kelima dari bulan Dzulhijjah 1445 Hijriah, bertepatan dengan 12 Juni 2024, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama mengkaji kembali ayat-ayat suci Al-Quran dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma amin. Ahibati fillah, at-tullab wa talibat, al-asatidhah wal ustadhat, al-musyrifun wal musyrifat, al-munazzimun wal munazzimat, al-muhaffidhun wal muhaffidhat, alladhina uhibbuhum fillahi jami'an. Afanillah wa iyyakum. Para santri, putra-putri, para ustadz, ustadzah, dan para M3 muhafidh, muhafidhah, musyrif, musyrifah, munazzim, munazzimah yang saya cintai karena Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Pada kesempatan kali ini, sebagaimana al-'adah 'inda ma'hadi Jawharatul 'Ilm fi nihayati al-'am ad-dirasi, hunaka tu'qadu ad-dawrah asy-syar'iyyah fil adabi wal akhlaq. Bagaimana kebiasaan pesantren kita yang kita cintai karena Allah, bahwa
di setiap akhir tahun ajaran, sebelum liburan akhir tahun ajaran, setelah ikhtibar akhir sana, selalu ada kajian Islam intensif yang berkaitan dengan adab dan akhlak, yang berkaitan dengan adab dan akhlak. Ahibati fillah, afanillahu wa iyyakum. Adapun materi yang akan saya bawakan pada kesempatan kali ini adalah adab-adab yang berkaitan dengan adabul muslim ma'allah azza wa jalla. Adab muslim kepada Allah Subhanahu wa taala. Adab muslim kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini akan kita bahas insyaallah taala pada kesempatan kali ini. Adapun yang berkaitan dengan akhlak, maka akhlak seorang muslim kepada orang tua, akhlak seorang muslim kepada orang tua, ini yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adab yang paling tinggi adalah adab seorang muslim kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang muslim atau secara umum manusia beradab, berkata yang baik kepada manusia lainnya, berbuat yang baik kepada makhluk yang lainnya, tidak akan bermanfaat jika adab kepada Allah Subhanahu wa taala buruk. Bahkan antum bisa catat, a'zamul adab adabul muslim ma'allah. A'zamul adab adabul muslim ma'allah. Adab yang paling agung adalah adabnya seorang muslim kepada Allah atau terhadap Allah Subhanahu wa taala. Adab yang pertama yang semestinya seorang muslim memilikinya adalah bersyukur atas nikmat-nikmat Allah. Syukru ni'amillahi subhanahu. Ini adab yang pertama seorang muslim. Syukru ni'amillahi subhanahu wa ta'ala. Dan bersyukur. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an tentang bersyukur. Dan ini merupakan amalan qalbu yang agung. Bersyukur atas nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an tentang bersyukur.
Di antara ayat-ayat tersebut adalah wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana la zalumun kafar. Ya, afwan, mungkin ayat yang lain yang lebih pas. Yaitu di antaranya surat Al-Baqarah ayat 152. Fadhkuruni adzkurkum washkuru li wa la takfurun. Yang artinya, berzikirlah kalian kepadaku dan niscaya aku akan mengingat kalian. Dan bersyukurlah kalian seluruhnya kepadaku. Dan janganlah kalian kufur. Washkuru li. Ushkur fi'lul amri. Wa kullu amrin yadullu ala al-wujub. Illa ma dallat dalilu ala istihbabih. Setiap perintah menunjukkan kepada kewajiban, kecuali yang ditunjuki bahwa dalil tersebut adalah sunnah. Kewajiban tersebut adalah sunnah. Maka ayat ini menunjukkan bahwa amrun sarihun mubashirun bisyukr. Perintah tegas langsung dari Allah Subhanahu wa taala untuk bersyukur. Wal amru yaqtadil wujub. Dan perintah menunjukkan kepada kewajiban. Dan ini adab seorang muslim kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat lain yang menunjukkan wajibnya bersyukur atas nikmat-nikmat Allah adalah surat Luqman ayat 14. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ. Kami wasiatkan kepada manusia agar berbakti kepada kedua orang tua. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah dan bertambah lemah, dan menyapihnya di dalam 2 tahun setelah melahirkannya. Hendaknya manusia tersebut bersyukur kepadaku. Ya, di situ ada perintah. Anishkurli. Syakara yashkuru ushkur. Ushkur ayu fi'il? Ayu fi'il? Fi'il amr. Wal amru yaqtadil wujub. Dan perintah menunjukkan kepada kewajiban. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk bersyukur. Sebagaimana hadis riwayat Imam Ibnu Majah. Beliau ditanya, ayyul mali nattakhid. Nah, ini perhatikan, para santri. Harta apa yang harus kita miliki? Apakah emas, perak, uang, dolar, rumah megah, mobil mewah, motor besar, HP bagus, sepatu jutaan? Nah, Rasul sallallahu alaihi wasallam ditanya, ayyul mali nattakhidhuhu khairan? Harta apa yang paling baik kita ambil? Kita cari harta apa?
Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, liyattakhid, fi'il amr. Liyattakhid, hendaknya mengambil, ahadukum, salah seorang di antara kalian, qalban syakiran, qalbu yang selalu bersyukur, walisanan dzakiran, lisan yang selalu berzikir. Terutama kalian yang sudah selesai ikhtibar akhir sana, tugas kita memperbanyak takbir di kamar, di jalan, di mat'am, di lapangan, sedang berdiri, duduk, berbaring, berbanyak takbir. Itu harta yang paling baik untuk dijadikan sebagai sebuah harta. Wa zaujatan tu'inuhu ala amril akhirah, istri yang menolongnya untuk mengerjakan perkara akhirat. Ini harta yang paling baik. Dan ini dalil yang menunjukkan wajibnya bersyukur. Wajibnya apa? Wajibnya apa? Bersyukur. Baik. Kalau ada yang bertanya, Ustaz, apa pengertian bersyukur? Uktubu. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para ulama rahimahumullahu taala mengatakan bersyukur adalah di antara yang mengatakannya itu Imam Al-Qurtubi rahimahullah. Al-i'tiraf bit-taqsir fi syukril mun'im. Al-i'tiraf bit-taqsir fi syukril mun'im. Mengaku. Al-i'tiraf artinya mengaku. Bit-taqsir, melalaikan dalam memaknai nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. At-taqsir, al-i'tiraf mengaku, melalaikan, memaknai nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah bersyukur. Orang selalu merasa kurang menggunakan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Saya beri contoh. Mata. Kalian pulang nanti liburan. Apakah matamu disyukuri atau tidak? Matamu engkau syukuri atau tidak saat Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat mata? Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, alam naj'al lahu, ajibu, alam naj'al lahu ainain. Ayu surah? Al-Balad. Imam, perhatikan, lihat bagaimana orang bersyukur. Perhatikan baik-baik. Abdullah bin Mubarak rahimahullah salat malam membaca ayat ini, beliau menangis terseduh-seduh. Dan salatnya, di dalam salatnya cuma baca ayat ini saja. Lam naj'al lahu ainain. Sampai pagi. Ketika pagi ditanya, ma abkak? Apa yang menyebabkan engkau menangis? Kemudian beliau mengatakan, perhatikan baik-baik. Kata beliau, hal bitta laylah syakiran lillah
an ja'ala laka 'ainain tubsiru bihima. Pernah enggak engkau di suatu malam bersyukur kepada Allah ketika matahari sudah terbenam, yang ada cuma gelap, listrik dimatikan, dulu tidak ada listrik di zaman beliau. Benar-benar gelap, engkau bersyukur kepada Allah dengan dua matamu, bahwa di siang hari engkau bisa melihat. Wallahi para ikhwah, itulah yang sebenarnya bersyukur. Selalu merasa kurang dalam memaknai nikmat yang Allah berikan. Nikmat mata yang Allah berikan, kurang kita gunakan untuk ketaatan kepada Allah. Baca Quran, kalau buka YouTube yang bermanfaat. Kalau melihat yang dihalalkan, bukan yang diharamkan. Begitu bersyukur. Begitu seseorang bersyukur. Ini satu ayat yang membuat seorang ulama menangis terseduh-seduh sampai subuh. Hal bitta layla syakiran lillah an ja'ala laka 'ainain tubsiru bihima? Pernah enggak engkau di malam hari bersyukur kepada Allah? Allah telah menjadikan untukmu dua mata yang dengannya kamu bisa melihat. Dan ingat, dua mata ini termasuk nikmat. Bahkan a'zamun ni'am. Termasuk nikmat yang paling besar. Yang mana Allah berfirman, "Tsumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im." Salah satu nikmat al-jawarih yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka para ikhwah, cara bersyukur seperti itu. Selalu al-i'tiraf, mengaku, saya kurang nih menikmati, memaknai nikmat Allah dengan mata ini. Saya kurang. Kurangnya bagaimana? Digunakan untuk yang diharamkan. Melihat yang diharamkan, membaca yang diharamkan, dan seterusnya. Dan khusus nikmat mata, saya berani tantang. Kalau ada orang, dia jual matanya untuk mendapatkan dunia. Hayhat. Hayhata thumma hayhat. Tidak akan mungkin. Hayhata itu artinya ba'ud. Ba'uda. Tidak akan mungkin. Orang jual mata untuk dapat emas, perak. Mungkin jual mata untuk anaknya iya. Tapi untuk dapat kekayaan enggak. Karena kekayaan apapun, rumah mega, mobil mewah, harta bertumpuk ruah, emas, perak, tidak akan dirasakan kecuali dengan adanya mata. Harta, tahta, wanita tidak akan nikmat kecuali dengan ada mata. Enggak akan nikmat. Contoh orang buta. Saya pernah ke sebuah kota, kemudian panitia kajiannya mengumpulkan orang-orang buta. Satu kota Madia lah dia kumpulkan. Ratusan orang buta dikumpulin. Kemudian mereka minta nasihat agar dikasih kajian. Dan orang buta lebih suka dipanggil dengan buta daripada tunanetra. Itu antum harus tahu. Orang buta lebih suka dipanggil buta dibandingkan tunanetra. Lalu saya katakan, bapak-bapak, ibu-ibu, kalau seandainya diberikan mata
maka niscaya bapak-bapak, ibu-ibu akan merasakan bagaimana indahnya dunia. Lalu saya pernah katakan, karena sebagian dari mereka ada yang mungkin terlalu tersibukkan dengan memijat, dengan ngamen, sehingga lupa sholat. Padahal sholat itu cahaya nanti di hari kiamat. As-salatu nur. Sholat adalah cahaya. Sedangkan cahaya sangat kita perlukan untuk jalan di atas sirat. Lalu saya sebutkan, dan sirat gelap. Lalu mereka menjawab, itu mah udah setiap hari Ustaz. Gelap. Artinya apa para ikhwan? Nikmat apapun tidak akan pernah sempurna dirasa kecuali dengan dilihat. Ini contoh bersyukur. Al-i'tiraf bit-taqsir fi syukril mun'im, kata Imam Al-Qurtubi rahimahullah. Mengaku masih kurang memaknai nikmat yang Allah berikan. Mata kurang dimaknai, kurang digunakan untuk ketaatan. Antum kalau pulang tidak ada lagi peraturan. Yang ada adalah peraturan dengan Allah Subhanahu wa taala. Peraturan pesantren selesai. Yang ada adalah peraturan dengan Allah. Bersyukur enggak dengan matanya? Paham tuh? Ini adab yang pertama, yaitu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, bagaimana cara bersyukur? Ada beberapa tahapan yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala di dalam bersyukur. Yang pertama adalah bersyukur, yaitu dengan cara ma'rifatun ni'mah, mengenal nikmat. Orang tidak akan pernah bisa bersyukur sampai mengenal nikmat. Coba antum cari nikmat Allah yang ada dalam tubuh antum. Semua nikmat. Ada kepala, di dalam kepala ada hampir seluruh panca indera kita. Penglihatan, penciuman, pengrasa, pendengaran, hampir seluruh panca indera kita. Orang tidak akan pernah bisa bersyukur kepada Allah kecuali ketika dia tahu nikmat yang ada pada dirinya. Yang ada pada dirinya, jangan ada pada orang lain. Kalau seandainya melihat nikmat orang lain, tidak akan pernah bisa bersyukur. Ya. Makanya Allah memberikan isyarat dalam Al-Quran. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Jika kalian menghitung-hitung nikmat Allah yang ada pada kalian, kalian tidak akan bisa menghitungnya. Allah berfirman juga dalam surat Ibrahim, wa atakum min kulli ma sa'altumu. Ayat sebelumnya. Dan Allah memberikan kepada kalian apa saja yang kalian minta. Itu maksudnya adalah kita diperintahkan untuk melihat-lihat nikmat Allah Subhanahu wa taala yang ada pada diri kita. Oh, ada tangan. Alhamdulillah tangannya punya jari 5. Kalau kurang satu aja kurang. Apalagi kurangnya di tengah. Ya, susah untuk makan. Alhamdulillah tangannya bisa bergerak. Coba tangannya berdiam gini. Bersyukur. Yang paling pertama apa? Ma'rifatun ni'mah. Mengenal nikmat. Makanya Imam Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, aslu syukr al-i'tiraf bi'in'amil mun'im. Pokok bersyukur adalah, langkah pertama orang bisa bersyukur adalah mengakui nikmat yang Allah berikan. Kalau tidak pernah tahu nikmat, tidak pernah bisa bersyukur.
Nih, air. Ya, yang nanti kalau pulang, nanti manja-manja sama ibunya, marah-marah kalau tidak dibelikan ini dan itu, padahal ibunya dan bapaknya mungkin belum punya uang. Nikmati apa yang ada. Oh, saya sudah diberikan pelajaran adab di pesantren. Saya harus beradab. Salah satu adab adalah bersyukur. Adab kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini air. Saat kita sekarang ini seperti ini, air ini dianggap sedikit. Tapi orang di pedalaman Arab sana, Afrika sana, air ini adalah surga bagi mereka. Air ini mungkin bisa bagi-bagi untuk 10 orang, 20 orang, 30 orang. Maka para ikhwan yang dirahmati Allah, kenali nikmat, engkau akan bersyukur. Kenali nikmat, engkau akan bersyukur, tidak mudah mengeluh. Apalagi mengeluhnya kepada makhluk. Pantang seorang muslim mengeluh pada makhluk. Kenali nikmat yang ada pada diri, bukan pada orang lain. Enak kamu, ganteng, cantik. Saya, di sana ada yang lebih buruk daripadamu. Dan Rasulullah SAW bersabda, kullu khalqillahi hasan. Setiap ciptaan Allah pasti baik. Ini langkah pertama. Langkah yang kedua, ma'rifatul mun'im. Kalau tadi ma'rifatul ni'mah, langkah yang kedua, ma'rifatul mun'im. Mengenal Allah sang pemberi nikmat. Ada air, oh kita tahu ini dari Allah. Ada tangan, oh kita tahu ini dari Allah. Ada lisan, oh kita tahu ini dari Allah. Ma'rifatul mun'im. Al-mun'im. Mim, nun, ain, mim. Min kalimat an'ama yun'imu, mun'imun. Man huwal mun'im? Allah tabaraka wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, hal min khaliqin ghairullah yarzuqukum minas sama. Apakah ada pencipta selain Allah yang memberikan rizki kepada kalian dari langit? Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, langkah bersyukur yang ketiga adalah al-madhu was-sana' ala hadhihi an-ni'mah. Memuji Allah, mengagungkan Allah atas nikmat ini dengan mengucapkan alhamdulillah. Memuji Allah, mengagungkan Allah atas nikmat ini dengan mengucapkan alhamdulillah. Kemudian yang keempat, mahabbatullah. Mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat adalah mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba para ikhwah. Saya pernah dakwah di Sabangnya Indonesia. Ada orang ngasih saya pena. Ya, ngasih saya pena. Sampai detik ini saya ingat. Meskipun penanya mungkin sudah rusak, hilang atau sebagainya. Sampai detik ini saya masih ingat. Buktinya saya ceritakan sekarang pada antum. Dan saya masih doakan orang tersebut agar dia dapat rahmat berkah dari Allah SWT. Padahal cuma ngasih pena mungkin sekali seumur hidup kepada saya. Kita sangat berterima kasih kepada orang tersebut.
Bagaimana Allah? Fakaifa billah alladhi an'amana bi ni'amin katsirah la tuhsa. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala yang memberikan nikmat kepada kita dengan nikmat yang begitu banyak. Bukan sekali seumur hidup, bukan sekali setahun, bukan sekali sebulan pemberiannya, bukan sekali sepekan pemberiannya, bukan sekali sehari pemberiannya, bukan sekali sejam pemberiannya, bukan sekali semenit pemberiannya, bukan sekali sedetik pemberiannya. Seumur hidup kita, sepanjang hayat masih ada di kandung badan, Allah kasih nikmat kepada kita. Bagaimana kita tidak cinta kepada Allah Subhanahu wa taala? Cinta kepada Allah yang antum ruku, sujud kepadanya, berdoa kepadanya, baca Qur'annya, hafal Qur'annya, cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Mencintai Allah Subhanahu wa taala. Ini yang keempat. Cara bersyukur yang keempat. Yang kelima adalah Allah yasta'mila hadhihi ni'mah illa fi ta'atillah. Allah yasta'mil al-insanu hadhihi ni'mata illa fi ta'atillah. Tidak menggunakan nikmat ini kecuali dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya para ulama mengatakan, di antaranya Muhammad bin Ka'ab al-Quradhi, sebagaimana disebutkan di dalam tafsir Imam Ibnu Jarir At-Tabari, beliau mengatakan, asyukru, ini uktubu, jadikan ini panutan dalam kehidupan kita. Asyukru taqwallah wal amalu bi ta'atih. Syukur adalah ketakwaan kepada Allah dan mengamalkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukru taqwallah wal amalu bi ta'atih. Man aktsara amalan li ta'atillah aktsara syukran lillah. Yang paling banyak taat kepada Allah berarti dia paling bersyukur kepada Allah. Para ulama juga mengatakan kullu ta'ah syukrun lillah. Kullu ta'ah syukrun lillah. Setiap ketaatan adalah bentuk manifestasi dari kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala qadri ta'atika lillah, ala qadri syukrika lillah azza wa jalla. Sebesar ketaatanmu kepada Allah, sebesar syukurmu kepada Allah. Saya beri contoh. Mata. Kembali ke mata. Kita ingin bersyukur dengan mata. Caranya bagaimana? Melalui 5 tahapan tadi. Pertama, oh kita mengenal mata ini nikmat. 1. Yang kedua, ma'rifatul mun'im. Oh ini mata datang dari Allah. 2. Yang ketiga, kita puji Allah. Alhamdulillah ada mata. Yang keempat, kita cintai Allah yang sudah ngasih mata. Yang kelima, apa tadi? Allah yasta'mil al-insan hadhihi ni'mata illa bi ta'atillah. Jangan gunakan mata kecuali untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti kalian pulang libur lama para ikhwah. Lebih dari 2 pekan. Sekitar 17 hari. 18 Juni kalian pulang. Setelah lebaran tepat kalian pulang. Tidak mengapa kalian lebaran di sini. Dan saya pengen kalian lebaran di sini. Agar saya punya teman. Setelah lebaran baru kalian pulang. 18 Juni. Masuk lagi ke sini kapan? 6 Juli. Kecuali mungkin kelas 11 dan kelas 10. Karena kelas 10 mulai akan menjadi tiang pesantren Intan Ilmu tahun depan.
Harus dididik dari sekarang. Berkorban dari sekarang. Maka gunakan matamu baik-baik. Tanya kepada dirimu. Apakah ini mata kalau sedang main Roblox bersyukur nggak kepada Allah? Yang nggak tahu jangan nanya. Yang nggak tahu temennya, yang nggak tahu istilah saya sebutkan tadi jangan nanya. Dan jangan dicari. Ya. Apakah ini mata ketika melihat hal-hal yang diharamkan bersyukur nggak kepada Allah? Oh tidak ya Allah. Maka berarti jauhkan. Fahimtum? Idzan al-adabu ma'allahi al-awwal madza? Asyukru ala ni'matillahi subhanahu. Asyukru ala ni'matillahi subhanahu. Yang kedua. Nah, ini penting yang kedua. Yaitu yang kedua adalah pengagungan terhadap Allah. Agungkan Allah subhanahu wa ta'ala. Agungkan Allah subhanahu wa ta'ala. Adhan? Dakhala al-adhan? Baik. Tafadhal bil adhan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله.
Baik. Sebelum masuk yang kedua, saya masih mengingat tentang bersyukur. Tanya kepada diri kita, saat main game online, apalagi judi di dalamnya, apakah itu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atau tidak? Tanya dalam kalbu, dan tidak dijawab sekarang. Nanti dijawabnya saat di kamar, saat sendirian. Saat tidak ada peraturan pesantren. Saat tidak ada yang melihatmu. Kecuali Allah dan dua malaikat yang mengawasimu. Tanya kepada diri kita, lisan kita. Saat telepon-teleponan dengan seorang yang diharamkan untuk ditelepon. Apakah itu termasuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atau tidak? Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, ini semua letaknya pada pengagungan, letaknya pada adab kepada Allah Subhanahu wa taala. Beradablah kepada Allah dengan bersyukur, dengan cara menggunakan nikmat-nikmat yang Allah berikan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Adab yang kedua, ta'zimullah bi ta'atillah wa tarki ma'siyatih. Ta'zimullah bi ta'atillah wa tarki ma'siyatih. Mengagungkan Allah dengan mengerjakan ketaatan kepada Allah dan menjauhi maksiat yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Agungkan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam bab yang terakhir, kelas 9, As-Saffut Tasi'. Ayyu bab? Babus Sabi' wa Sittin min Kitab At-Tauhid. Ayyul ayah awradaha al-muallif fi hadzal bab? Wama ajibu. Wama qadarullaha haqqa qadri. Mereka tidak mengagungkan Allah dengan sebenar-benar pengagungan. Perhatikan perkataan yang menarik dari ahli tafsir Abdullah bin Abbas di generasi sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu dan Imam Mujahid rahimahullah. Beliau mengatakan, perhatikan, la tarjuna lillahi 'azamah wa ma qadarullah haqqa qadri. Mereka bukan perkataan Imam Abdullah bin Abbas, tapi perkataan Sa'id bin Jubair, seorang tabi'i. Beliau berkatakan, malakum la tu'azzimuna Allah haqqa 'azamati. Kenapa kalian tidak mengagungkan Allah dengan sebenar-benar pengagungan? Dan biasanya, perhatikan baik-baik, orang yang tidak mengagungkan Allah dengan sebenar-benar pengagungan malas beribadah dan tidak peduli dengan maksiat. Malas beribadah, tidak peduli dengan maksiat. Itu orang yang tidak mengagungkan Allah. Abdullah bin Mas'ud mengatakan, innal mu'min yara dhanbahu ka'annahu tahta jabal yushiku an yaqa alaih. Orang beriman kalau sedang berdosa, dia seperti seseorang yang di bawah kaki gunung.
gunung yang besar. Dia takut gunung tersebut runtuh kepadanya. Begitu orang beriman, mengagungkan Allah. Wa innal fajir yara dhunubahu kadhubabin yaqa'u ala anfihi fayaf'alu biyadayhi hakadha. Sedangkan orang-orang yang ahli dosa yang tidak mengagungkan Allah, dia melihat dosa-dosanya, bukan hanya satu dosa, dosanya. Seperti lalat yang sedang hinggap di hidungnya, lalu kemudian dia beginikan. Anggap, lewat. Kan ada lalat kita lewat, di hidung hinggap di hidung, kita begini. Begitulah orang yang tidak mengagungkan Allah. Adab yang kedua kepada Allah, ta'zimullah bita'atillah wa tarki ma'siyatih. Pengagungan terhadap Allah. Para ikhwah, perhatikan baik-baik. Melihat wanita yang haram untuk dilihat, berhubungan, DM-DM-an, telepon-teleponan, chat-chatan, kirim-kirim foto, janjian di mall, ya, itu mungkin sebagian ulama mengatakan dia adalah dosa kecil. Tapi ingat, para ulama mengatakan, la tahqiranna, uktubu jayidan hadha, la tahqiranna saghiratan, innal hasa minal jibal, innal jibala minal hasa. La tahqiranna saghiratan, innal jibala minal hasa. Jangan engkau remehkan dosa kecil. Sesungguhnya gunung yang tinggi adalah tumpukan dari batu-batu yang kecil. Jangan engkau remehkan dosa kecil. Itu gunung Rinjani, gunung Himalaya, itu adalah hasil dari tumpukan batu-batu yang kecil. Artinya kecil menjadi besar. Makanya para ulama mengatakan, ini catat juga. La saghirata ma'al israr. La saghirata ma'al israr. Tidak dinamakan dosa kecil kalau dilakukan terus-menerus. Nah, hati-hati. Apa obatnya Ustaz? Tadi adab yang kedua. Apa adab yang kedua? Ta'zimullah. Mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Agungkan Allah. Di dalam diri, dalam kalbu kita. Terutama saat sendirian, agungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, adab seorang muslim yang ketiga adalah at-tawakkulu 'ala Allah. Bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adab seorang muslim. At-tawakkulu 'ala Allah. Dan bertawakal adalah bukti iman, perintah Allah. Catat itu baik-baik. Tawakal adalah bukti iman dan perintah Allah. At-tawakkulu dalilul iman wal amru minallah. Sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Maidah ayat 23. Wa 'alallah fatawakkalu in kuntum mu'minin. Hanya kepada Allah bertawakallah kalian jika kalian benar-benar orang beriman. Jika kalian
Benar-benar orang beriman, bertawakallah kepada Allah. Syartul iman at-tawakkulu 'ala Allah. Syartul iman at-tawakkulu 'ala Allah. Syarat keimanan adalah bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa arti tawakal? Catat baik-baik. Sidqu i'timadil qalbi 'ala Allah fi jalbi naf'in aw daf'i dhurrin ma'a fi'lil asbab al-mubahah. Arti tawakal adalah sidqu i'timad. Sidqu i'timad, benarnya penyandaran. Al-qalbu 'ala Allah, penyandaran qalbu kepada Allah. Qalbunya bersandar hanya kepada Allah. Untuk apa? Agar dapat kebaikan atau agar terhindar kemaksiatan, keburukan. Dengan mengerjakan sebab-sebab yang dibolehkan. Itulah pengertian tawakal. Saya ulangi. Sidqu i'timadil qalbi 'ala Allah fi jalbi naf'in aw daf'i dhurrin ma'a fi'lil asbab al-mubahah. Benarnya bersandar hati kepada Allah untuk mendapatkan kebaikan atau dijauhkan dari keburukan dengan mengerjakan sebab yang dibolehkan. Nah, ini khusus. Saya beri contoh agar mudah dipahami. Contoh. Sekarang as-saf al-hadi ashar. Ada beberapa dari anak-anak jam'iyah yang belum selesai. Ahmad Fitri, kemudian Rafi Wardana, kemudian Zaidan, Luqman. Luqman khalas? Khalas. Alhamdulillah. Man baqi? Faqat thalatha? Man? Zaidan? Man baqi? Faris. Faris arba. Sedangkan tahun depan Juli pulang sudah kelas 12. Mereka lah para muhafidz. Kapan waktu nyetornya? Ziyadahnya? Tidak ada waktu. Nggak ada waktu. Karena kelas 12 kalian sudah jadi muhafidz. Jadi musyif di pesantren ini. Dari Jami'atul Talaba kelas 11. Maka saya pesan pada santri kelas 7, 8, 9, 10. Waktu kalian sekarang. Nah, kalau sudah kelas 11, sibuk dengan Jam'iyah. Kelas 12, sibuk dengan isyraf dan tahfidz Al-Quran. Dan ini pendidikan. Kelas 12 tahun depan, sudah khutbah di masjid-masjid di luar. Kita tidak main-main di pesantren ini. Kita penuh pendidikan. Kita ingin mengeluarkan para pendakwah dari pesantren ini. Tidak main-main. Maka, bagaimana caranya? Ahmad Fitri sekian juz sekian. Tinggal sekian. Faris tinggal sekian. Siapa lagi? Rafi tinggal sekian. Sayyid tinggal sekian. Maka Zaidan tinggal sekian. Khamsah. Maka caranya bersandar kepada Allah, bertawakal kepada Allah. Dan tawakal laisa at-tawakkul. At-tawakkulu laisa at-tawakkul. Uktubu. At-tawakkul laisa at-tawakkul. Tawakal
bukan putus asa. Tawakul itu artinya putus asa. Bukan nyerah. Ah sudahlah, gak bisa Ustaz. Lah. Lihat Nabi Musa alaihissalam. Di depannya laut. Di belakangnya sejuta bala tentara Firaun. Kaumnya sudah mulai merengek. Kaum Nabi Musa. Falamma tara bagaimana ayatnya? Al-jam'an. Man yadhkuril ayah. Falamma tara al-jam'an. Qala ashabu Musa. Inna lamudrakun. Ketika dua pasukan sudah bertemu. Nabi Musa di sini, di depannya lautan. Kemudian di belakangnya Firaun dengan bala tentaranya. Ketika sudah mau bertemu, pengikut-pengikut Nabi Musa mengatakan, Inna lamudrakun. Wahai Musa, gimana? Kita mau dikejar, mau didapati oleh Firaun. Mereka bawa senjata semua, sejuta bala tentara. Dengan lengkap dengan senjatanya. Di depannya lautan. Apa yang dikatakan oleh Nabi Musa alaihissalam? Kalla inna ma'iya rabbi sayahdin. Mereka tidak akan bisa ngejar kita. Sesungguhnya bersamaku, Rabbku yang akan menolongku. Memberi petunjuk kepadamu. Begitu orang tawakal. Ya, ini adab kepada Allah. Nih beberapa orang saya dapati ada sekitar beberapa santri yang remedial. Bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. 56 santri remedial. Ada yang remedialnya 1, ada yang remedialnya 5. Tawakal kepada Allah. Sandar kepada Allah dengan sebenar-benar hati. Imam Ibnu Qayyim mengatakan, perhatikan. Kata beliau, "Lau anna ar-rajula" Isma'u jayidan. "Lau anna ar-rajula tawakkala 'ala Allah haqqa tawakkuli la azala al-jabal min makanihi wa kana ma'muran." Kalau ada orang bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal, dia akan menghilangkan gunung dari tempatnya ke tempat yang lain. Kalau seandainya itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tawakal menjadikan sesuatu yang mustahil bagi manusia menjadi mungkin. Dengan tawakal ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dilempar dengan manjaniq. Apa mana manjaniq? Siapa yang tahu arti manjaniq? Manjaniq. Ajbi. Ma makna manjaniq? Pelontar. Pelontar yang besar. Pelontar yang besar. Dilemparkan Nabi Ibrahim seperti ketapel. Dilemparkan Nabi Ibrahim ke dalam api yang besar. Karena seluruh penduduk Raja Namrud mengumpulkan kayu bakar. Lalu dibakar. Ketika datang Nabi Ibrahim alaihissalam mau dilempar, sudah dilempar mau masuk api, datang Jibril menawarkan bantuan. Apa kata Nabi Ibrahim alaihissalam, Imamul Muwahhidin? Amma ilaika fala wa amma ilallahi fabala. Adapun kepada engkau, la. Aku tidak akan minta tolong pada makhluk. Aku hanya bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Tawakal kepada Allah. Itu adab kepada Allah Subhanahu wa taala. 12 hari atau 15 hari kalian di rumah, bersandarlah kepada Allah. Agar apa yang kalian cita-citakan dari menghafal Al-Quran, mungkin ada kelas 9 sedikit lagi Ustaz, ada kelas 10 sedikit lagi. Saya sudah minta beberapa santri yang
saya lihat memiliki kemampuan. Tahun depan, insyaallah ta'ala akan ada yang semaan 30 juz. Juz pertama sampai juz 30. Dan itu prestasi bagi pesantren. Dan juga bagi santrinya. Maka bersandar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang mustahil dengan tawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini adab seorang muslim kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Adab yang keempat adalah sebelum terakhir, yaitu takut kepada Allah. Khasyatullah. Takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana cara menumbuhkan takut kepada Allah? Yakini baik-baik, siksa Allah pedih. Inna batsha rabbika, akmilil ayat. Inna batsha rabbika la syadid. Sesungguhnya siksa Allah sangat pedih. Jangan remehkan siksa Allah subhanahu wa ta'ala. Dan rata-rata kalian sudah balik semua. Berarti sudah punya buku catatan amal semua. Khairuhu khair, syarruhu syarr. Baiknya baik, buruknya buruk. Yang tercatat di dalam buku catatan amal. Allah berfirman, Wallahu azizun dzuntiqam. Allah maha perkasa untuk membalas dendam, mengasih siksa. Hati para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ini adab, takutlah kepada Allah. Dengan rasa takut ini, seseorang akan menjauhi hal-hal yang mungkar walau sendirian. Dengan rasa takut ini, seseorang akan menjauhi hal-hal yang mungkar walau sendirian. Catat baik-baik. La tanzur ila sigharil ma'siyah. Walakin inzur ila 'azamati man 'asai. La tanzur, jangan engkau lihat ila sigharil ma'siyah, kepada kecilnya sebuah maksiat. Walakin inzur, tetapi lihatlah, rasakanlah 'azamati man 'asai. Agungnya Allah, maha pedihnya siksa Allah yang engkau sedang maksiati. Takutlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ananda-ananda sekalian, santri putra putri, saya tidak ingin mendengar lagi ada yang melakukan maksiat, pacaran, berjalan sampai berduaan. Apalagi ini insya Allah di pesantren saya tidak ada santri-santrinya. Santri putri live, buka jilbab, live di TikTok, live di Instagram. Wush hadha. Apa ini? Khafillah, ittaqillah, takutlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhsha' lillah, takutlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan mengetahui Allah maha kuasa. Para ikhwah, saya diceritakan Al-Ustadz Al-Fadhil Abu Kanzu Khairullah. Ada dulu Ustadz kita, Ustadz Ja'far Umar Talib. Beliau kalau sudah ujian akhir tanah, maka beliau katakan kepada santri-santrinya, setelah dibagi soal, setelah dibagi lembaran jawaban, kata beliau, ayyuhas syabab, atrukukum ma'allah. Wahai pemuda, aku tinggalkan kalian bersama Allah. Silahkan jawab. Bersama kalian ada Allah yang maha melihat, maha mendengar, maha mengetahui, maha pedih siksanya. Jangan nyontek. Urusan nyontek bukan urusan kecil di pesantren ini. Urusan khasyatullah.
takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu urusannya dengan khasyatullah. Paham? Paham itu? Ya. Makanya ada pepatah mengatakan, "Idza khalauta biribatin fi zulmatin." Saya bacakan perkataan, "Idza khalauta fi ribatin fi zulmatin wan nafsu da'iyatun ila at-tughyani fastahi min nadharil ilahi wa qul laha innal ladzi khalaqa adh-dhalama yarani." Idza khalauta, jika engkau bersendirian, biribah, dengan sebuah sarana untuk bermaksiat, fi zulmah, dalam kegelapan, gak ada yang tahu. Wan nafsu da'iyah, sedangkan hawa nafsu pengen ila tughyan, untuk berbuat dosa. Fastahi, malu kepada Allah, min nadharil ilah, dari pandangan Allah Subhanahu wa taala. Wa qul laha, dan ucapkan kepada diri kita, innal ladzi khalaqa adh-dhalama yarani, yang telah menciptakan kegelapan, dia melihatku. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, saya ingin ketika antum nanti pulang, ikhsha' lillah, takutlah kepada Allah. Gak ada lagi mudir, pimpinan pesantren. Gak ada lagi musyrif, munazim. Yang ada Allah, lebih besar daripada makhluk. Yastakhfuna minan nas wala yastakhfuna minallah. Yastakhfun, apa makna yastakhfun? Takut, menyembunyikan dari manusia. Kalau dilihat manusia, langsung tutup. Pintu kamar langsung ditutup. Wala yastakhfuna minallah. Tapi tidak takut kepada Allah. Wallahu syadidul iqab. Padahal Allah Subhanahu wa taala sangat pedih siksanya. Ini pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Makanya disinilah beratnya bermaksiat saat sendirian, apalagi dia saat mengerjakan itu semakin kecanduan. Seakan-akan dia tidak percaya kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha melihatnya, mendengarnya. Ikhsha' lillah, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dimanapun berada, ikhsha' lillah, takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini yang bisa disampaikan. Ada waktu 5 menit. Jika ada yang ingin bertanya, falyatafaddal mashkuran ma'juran. Nah, la budda min as-su'al wa illa la nakhtim hadha al-liqa. Aw nurid an nasma' min akhawatina طالبات إن كنا لكنا سؤال فبتفضل بالسؤال أو الطلاب من كان له سؤال. إن لم يكن لديكم سؤال فأنا سأسألكم. من له سؤال؟ تفضل يا شيخ.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ahsanallahu ilaikum ya Ustadz. Barakallah. Bagaimana cara bertaubat yang benar? Kaifa taubatus sahih? At-taubatus sahihah huwa taubatun nasuh. Ia taubatun nasuh. Taubat yang benar adalah dengan bertaubat yang nasuha. Bagaimana taubat yang nasuha? Awalan, an tukhlis niyataka fit taubati ila Allah. Ikhlas bertaubat kepada Allah. Tidak ingin apa-apa kecuali hanya ridha Allah. Yang kedua, al-istighfar ala ma fata min adh-dhunub. Talabul maghfirah min Allah. Wan nadam, menyesal atas perbuatan dosa tersebut dengan sebenar-benar penyesalan. Al-thalith, al-azmu alla ya'uda ila adh-dhanb alladhi iqtarafah. Bertekad untuk tidak kembali mengerjakan dosa yang sudah dia lakukan. Al-rabi' al-intiha min adh-dhanb alladhi iqtarafahu. Berhenti dari dosa yang pernah dia kerjakan. Jangan pernah dia lakukan lagi. Berhenti dari dosa tersebut. Al-khamis, takunu taubatu fi muddati tuqbali taubah. Taubat harus dilakukan di waktu diterimanya taubat. Mata tuqbalu taubah? Fil hayah wa qabla al-qiyamah. Tuqbalu taubah ma dumta hayyan wa qabla an taghiba syamsu min maghribiha atau an tatlu'a syamsu min maghribiha. Taubat diterima saat masih hidup, sebelum nafas di tenggorokan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yugharghir." Allah menerima taubat seorang hamba selama belum nafas di tenggorokan. Dalam riwayat yang lain, "Innallaha yaqbalu taubah ma lam tatlu'i syams min maghribiha." Allah menerima taubat selama matahari belum terbit dari barat. Kalau matahari terbit dari barat, apa artinya? Taqumus sa'ah. Terjadilah hari kiamat. Hadhihi hiya at-tariqah as-sahihah li taubatin nasuh. Wallahu a'lam. Naam, intaha al-waqt. Hadha alladhi nurid an nadrusahu fi hadhihi al-lailah. Ini yang kita bisa sampaikan. Dan ingat sekali lagi, kalian pulang jangan takut ketahuan pimpinan pesantren. Jangan takut ketahuan ustadz. Takutnya kepada siapa? Apa tadi yang saya sering ucapkan? Ikhsha. Qulu sawiyan. Ikhsha lillah. Aina as-saut? Ikhsha lillah. Ikhsha lillah. Baik. هذا الذي نريد أن ندرسه في هذه الليلة. وصلى الله على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين. نكتفي بكفارة المجلس. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. صلى الله على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.